Hari ini, kita akan menyelami salah satu seni pertunjukan yang paling megah, mistis, dan bikin merinding dari Jawa Timur, yaitu Reok Ponorogo. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan topeng singa raksasa yang disebut dadak merak, yang beratnya bisa mencapai puluhan kilogram dan digigit oleh penarinya. Tapi, pernahkah kalian bertanya, bagaimana sih asal-usul tarian luar biasa ini? Ternyata, di balik kegagahannya, tersimpan sebuah legenda tentang sayembara cinta, ambisi kekuasaan, dan pertarungan sengit antara dua raja sakti. Siap-siap ya, karena cerita ini bakal lebih seru dari yang kalian bayangkan. Kisah kita bermula dari sebuah kerajaan besar dan makmur di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Kediri. Di istana yang megah itu, hiduplah seorang putri yang kecantikannya tiada tara, namanya Dewi Songgolangit. Kabar tentang parasnya yang rupawan menyebar ke seluruh negeri, membuat banyak pangeran dan raja dari kerajaan tetangga datang berbondong-bondong untuk melamarnya. Mereka membawa emas, permata, dan janji-janji manis, berharap bisa merebut hati sang putri. Tapi, ada satu masalah besar. Dewi Songgolangit sama sekali tidak tertarik untuk menikah. Ia menolak setiap lamaran yang datang dengan halus, membuat para pelamarnya pulang dengan tangan hampa dan hati yang kecewa. Ayahandanya, sang Raja Kediri, mulai pusing tujuh keliling melihat putrinya yang terus menolak untuk menikah. Karena terus didesak oleh keluarganya dan para penasihat kerajaan, Dewi Songgolangit akhirnya merasa perlu mencari jalan keluar. Ia tidak mau asal memilih suami. Baginya, pendamping hidup haruslah seseorang yang benar-benar istimewa, bukan hanya kaya atau berkuasa. Untuk mencari jawaban atas kegelisahannya, sang putri memutuskan untuk melakukan tapa brata. Ia mengasingkan diri, menjauh dari hiruk-pikuk istana, dan memusatkan pikiran untuk memohon petunjuk dari Sang Pencipta. Setelah melalui proses spiritual yang panjang dan mendalam, Dewi Songgolangit akhirnya mendapatkan sebuah wangsit, sebuah visi tentang kriteria calon suaminya. Visi inilah yang kemudian ia jadikan landasan untuk membuat sebuah sayembara. Tapi ini bukan sayembara biasa. Syarat-syarat yang diajukan oleh Dewi Songgolangit sangat aneh, berat, dan bisa dibilang nyaris mustahil untuk dipenuhi. Ada 3 syarat utama yang harus disanggupi oleh siapapun yang ingin meminangnya. Pertama, calon suaminya harus mampu mempersembahkan sebuah tontonan atau pertunjukan seni yang belum pernah ada di dunia sebelumnya. Jadi, harus benar-benar orisinal dan spektakuler. Kedua, sang pelamar wajib membawa arak-arakan barisan kuda yang jumlahnya tidak sedikit, yaitu 144 ekor, dan semua kuda itu harus kembar. Bayangkan betapa sulitnya mencari kuda kembar sebanyak itu. Dan yang ketiga, ini dia syarat yang paling ganjil dan bikin semua orang garuk-garuk kepala. Sang pelamar harus bisa menghadirkan seekor hewan berkepala 2. Bukan patung, bukan ilusi, tapi hewan hidup yang benar-benar punya 2 kepala. Mendengar syarat-syarat ini, para pangeran dan raja yang tadinya bersemangat langsung ciut nyalinya. Mereka berpikir, ini bukan lagi sayembara, tapi cara halus sang putri untuk menolak semua orang selamanya. Mayoritas dari mereka pun memilih mundur teratur, merasa syarat itu tidak masuk akal. Namun, di tengah keputusasaan itu, muncul 2 sosok raja perkasa yang tidak gentar. Mereka merasa tertantang dan dengan percaya diri menyanggupi permintaan mustahil dari Dewi Songgolangit. Raja pertama adalah Raja Singobarong dari Kerajaan Lodaya. Ia dikenal sebagai penguasa yang sangat kuat, sakti, namun juga bengis dan kejam. Konon, wujudnya adalah separuh manusia dan separuh harimau, membuatnya sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Uniknya, Raja Singobarong ini punya seekor burung merak kesayangan yang sangat setia. Burung merak itu selalu bertengger di atas kepala atau bahunya, dan tugasnya adalah mematuki kutu-kutu yang ada di kepala Raja Singobarong. Aneh kan? Penguasa ganas, tapi punya hobi dipatuki kutu oleh burung merak. Sementara itu, penantang kedua adalah Raja Klonoswandono dari Kerajaan Bantarangin, yang sekarang dikenal sebagai wilayah Ponorogo. Berbeda dengan Singobarong, Klonosewandono adalah raja yang bijaksana, tampan, dan juga memiliki kesaktian mandraguna yang luar biasa. Ia memiliki sebuah pusaka andalan yang sangat legendaris, yaitu sebuah pecut atau cambuk sakti bernama Pecut Samandiman. Konon, sekali lecutannya bisa membelah gunung dan mengeringkan lautan. Kedua raja ini pun memulai persiapan mereka
untuk memenuhi syarat sang putri. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan dan sumber daya kerajaan masing-masing. Raja Klono Swandono, dengan kesaktian dan kebijaksanaannya, mulai berkelana untuk mencari inspirasi pertunjukan seni baru. Ia juga berhasil mengumpulkan 144 ekor kuda kembar dengan bantuan kekuatan magisnya. Pasukan berkuda ini ia latih untuk menjadi sebuah tarian yang indah dan gagah. Tapi, sama seperti yang lain, ia masih kebingungan dengan syarat terakhir. Dari mana ia bisa mendapatkan hewan berkepala dua? Ia sudah mencari ke seluruh pelosok negeri, tapi hasilnya nihil. Sementara itu, Raja Singo Barong yang licik lebih memilih jalan pintas. Ia tahu bahwa Klono Swandono adalah saingan terberatnya. Melihat kemajuan pesat yang dicapai oleh Raja Bantarangin, timbul niat jahat di hatinya. Singo Barong tidak mau repot-repot berusaha sendiri. Ia mengirimkan mata-mata terbaiknya untuk mengintai pergerakan Klono Swandono. Rencananya adalah mencuri atau merusak semua syarat yang sudah susah payah disiapkan oleh saingannya itu. Untungnya, Raja Klono Swandono bukanlah raja yang naif. Ia waspada dan memiliki firasat bahwa Singo Barong akan berbuat curang. Melalui mata-matanya sendiri, ia akhirnya mengetahui rencana licik dari Raja Lodaya. Sadar bahwa bertahan hanya akan membuatnya menjadi korban, Klono Swandono memutuskan untuk mengambil langkah ofensif. Ia tidak mau hasil kerja kerasnya dirampas begitu saja. Maka, ia segera mengumpulkan pasukan terbaiknya. Di bawah komando patihnya yang setia dan jenaka, Patih Bujang Genong, pasukan kerajaan Bantarangin bergerak cepat untuk menyerbu kerajaan Lodaya terlebih dahulu. Mereka akan merebut paksa apa yang mereka butuhkan dari Singo Barong. Pertempuran pun tak terhindarkan. Saat pasukan Bantarangin tiba di istana Lodaya, mereka menemukan sebuah pemandangan yang sangat ganjil. Raja Singo Barong, sang raja harimau yang ganas itu, ternyata sedang tertidur pulas di singgasananya. Dan seperti biasa, burung merak kesayangannya sedang asyik bertengger di atas kepalanya, sibuk mematuki kutu. Mungkin karena terlalu lelah atau terlalu kenyang, Singo Barong sama sekali tidak menyadari kedatangan musuh. Melihat pemandangan ini, sebuah ide cemerlang tiba-tiba muncul di benak Raja Klono Swandono. Ia melihat Raja Harimau yang sedang tertidur dengan burung merak di atas kepalanya. Dari kehebohan siluet mereka berdua tampak menyatu. Terlihat persis seperti seekor hewan berkepala dua. Satu kepala harimau dan satu kepala merak. Ini dia jawabannya, pikir Klono Swandono. Ia tidak perlu lagi mencari hewan aneh itu, karena ia bisa menciptakannya sendiri. Tanpa membuang waktu, Klono Swandono langsung melesat maju. Pertarungan epik antara dua raja sakti pun dimulai. Singo Barong yang terbangun kaget langsung mengaum marah dan melawan dengan sekuat tenaga. Keduanya bertarung dengan sengit, mengeluarkan semua ilmu kanuragan mereka. Istana Lodaya bergetar hebat akibat benturan kekuatan mereka. Merasa pertarungan berjalan alot, Klono Swandono akhirnya memutuskan untuk menggunakan senjata pamungkasnya. Ia mengeluarkan pusaka andalannya Pekut Samandiman. Dengan sekali hentakan yang dahsyat, cambuk itu dilecutkan ke arah Singo Barong. Jebrit, suara lecutannya menggelegar seperti petir, melepaskan energi magis yang luar biasa kuat. Energi itu melesat dan tepat mengenai Raja Singo Barong beserta burung merak yang masih menempel di kepalanya. Ajaib, kekuatan dahsyat dari Pecut Samandiman ternyata tidak membunuh mereka, melainkan menyatukan kepala burung merak itu secara permanen dengan kepala harimau milik Singo Barong. Keduanya kini menjadi satu makhluk yang tak terpisahkan. Inilah dia, hewan berkepala dua yang menjadi syarat sayembara itu akhirnya tercipta, bukan karena dicari, tapi karena kutukan dari sebuah pecut sakti. Makhluk baru inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Dadak Merak. Dengan dikalahkannya Singo Barong yang kini telah berubah wujud, Raja Klono Swandono pun berhasil memenangkan pertarungan. Ia membawa pulang makhluk Dadak Merak itu sebagai bukti pemenuhan syarat terakhir. Dengan hati yang penuh sukacita dan kemenangan, Klono Swandono segera berangkat menuju kerajaan Kediri untuk menghadap Dewi Songgolangit. Ia datang dengan arak-aroken yang sangat megah. Di barisan paling depan, ada Patih Bujang Genong yang menari-nari dengan lincah dan jenaka, menggambarkan kemenangan mereka. Di belakangnya, barisan 144 kuda kembar menari dengan gagah, yang sekarang kita kenal sebagai tarian jatilan. Semua diiringi oleh alunan musik gamelan yang riuh
dan suara trompet dari bambu yang khas. Dan tentu saja, yang menjadi pusat perhatian adalah Dadak Merak. Sosok singo barong yang telah dikalahkan kini dipaksa menari, melambangkan kemenangan kebaikan atas kejahatan. Gerakan Dadak Merak yang megah dan indah menjadi simbol penaklukan Raja Klono Suwandono. Melihat arak-arakan yang begitu spektakuler, Dewi Songgolangit benar-benar terkesima. Semua syaratnya telah terpenuhi dengan sempurna. Ada pertunjukan seni yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ada 144 kuda kembar. Dan yang paling luar biasa, ada makhluk berkepala dua yang legendaris itu. Hatinya luluh. Ia akhirnya yakin bahwa Raja Klono Suwandono adalah pria yang ditakdirkan untuknya. Dengan penuh kebahagiaan, Dewi Songgolangit menerima pinangan Raja Klono Sewandono. Pernikahan mereka pun digelar dengan sangat meriah. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk membangun kehidupan baru dan menetap di daerah asal Klono Sewandono, yaitu Wengker, yang seiring berjalannya waktu dikenal sebagai Ponorogo. Kesenian yang mengiringi prosesi lamaran dan pernikahan mereka itulah yang kemudian diwariskan secara turun-temurun, dilestarikan, dan hingga hari ini kita kenal sebagai kesenian reok Ponorogo. Jadi, begitulah kawan-kawan, kisah di balik tarian reok Ponorogo yang luar biasa. Bukan sekadar pertunjukan topeng raksasa, tapi sebuah cerminan dari kisah cinta, perjuangan, kesaktian, dan kemenangan kebaikan melawan kejahatan. Setiap elemen dalam pertunjukan reok, mulai dari Klono Suwandono, Bujang Genong, Jatilan, hingga Dadak Merak, semuanya memiliki makna dan cerita yang mendalam. Luar biasa kan? Semoga cerita ini menambah wawasan dan kecintaan kita pada budaya Indonesia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kisah Nusantara biar kita bisa terus menjelajahi cerita-cerita menakjubkan lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.